Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ibu-ibu jamaah as-salihah, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita bisa bersilaturahim, berkumpul, menimba ilmu, menjalin ukhuwah. Semoga langkah kaki, putaran roda kendaraan ibu-ibu semuanya mendapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan tambahan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian hadis ya yang ke-31 ya. Pekan kemarin hadis yang ke-30 ya. Sekarang 31 dari 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul hadi wa thalathun, hadis ke-31 ya. An Abi Al-Abbasi Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nasu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Ya. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya, dia berkata, kata beliau, ja'a rajulun, ada seorang lelaki, ja'a datang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi ya. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan ya, sebuah amalan ya. Idza amiltuhu, apabila aku mengamalkan amalan itu, ahabbani Allah, Allah pasti mencintaiku, wa ahabbani nas, dan orang-orang juga pasti mencintaiku ya. Jadi minta amalan yang Allah cinta dan juga orang-orang cinta kepadaku gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit minta amalan ke ustadz, ke kiai kan gitu ya. Ternyata zaman dulu juga ada, sudah terjadi para sahabat datang ke Rasul minta amalan kan itu ya. Mama Lilis pernah datang ke ustadz siapa minta amalan supaya kebunnya cepat laku gitu kan. Ya, Ustadz misalnya saya mau jual rumah ya, minta amalannya apa supaya cepat laku ya. Ustadz minta amalan dong supaya saya cepat punya menantu. Ustadz minta amalan dong supaya suami saya setia sama saya. Nah itu ya. Jadi zaman Rasul pun sudah ada yang senang minta amalan. Nah makanya sekarang juga sama, biar dagangan laris Ustadz amalannya apa gitu ya. Cuma masalahnya kadang orang itu sudah dikasih amalan nggak diamalkan gitu. Akhirnya dagangannya gitu-gitu aja
ya. Usahanya gitu-gitu aja misalnya. Karena udah dikasih amalan sama pak kiainya sama usahanya tapi tidak diamalkan. Ya. Nah, di sini sahabat ini minta kepada Rasul sebuah amalan yang kalau diamalkan Allah mencintaiku dan orang-orang juga mencintaiku. Ya. Faqala, kemudian Rasul menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam urusan dunia, pasti Allah mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka orang-orang pasti mencintaimu. Nah, ibu-ibu, jadi hadis ini judulnya kira-kira tentang apa? Amalan yang diamalkannya Allah cinta. Apa itu? Zuhud. Zuhud. Iya, jadi haqiqatuz zuhdi wa samaratuhu, ya. Hakikat zuhud dan buah dari zuhud. Nah, ini jadi kita akan kaji apa itu zuhud, pengertiannya apa, ya, keutamaannya apa, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa zuhud. Nah, hadis ini yang pertama ahamiyatul hadis, ya, urgensi hadis ini, ya. Dari hadis ini mencakup dua wasiat penting dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dua pesan Rasul yang luar biasa. Yang pertama zuhud, ya, terhadap kehidupan dunia, dan itu menyebabkan kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang kedua, kita juga disuruh zuhud terhadap apa-apa yang ada di orang lain. Itu juga akan mendapatkan cinta dari orang lain. Kemudian beberapa kandungannya, ya, beberapa kandungannya, ya. Yang pertama tentang makna zuhud. Zuhud di dunia itu bukan berarti, ya, mengharamkan yang halal, ya. Zuhud terhadap dunia maknanya bukan haramkan yang halal dan juga bukan meninggalkan harta, ya. Jadi zuhud itu sekali lagi bukan berarti mengharamkan yang halal, ya. Mengharamkan yang halal. Ibu-ibu beli motor halal apa haram? Halal, orang uang sendiri gitu kan. Halal, uang sendiri. Nah, karena alasannya saya mah zuhud, haram saya mau beli motor. Bukan itu, ya, bukan itu, ya. Atau wala idha'atil mal, juga bukan berarti menyia-nyiakan harta atau meninggalkan harta, ya, meninggalkan harta, ya. Kita punya rumah, keinginan kita semua pasti ingin punya rumah, uang sudah ada untuk bikin rumah, tapi kemudian alasannya saya mah zuhud, nggak apa-apa di rumah bilik aja gitu kan misalnya. Bukan itu makna zuhud, ya. Jadi kalau memang mampu, ya bikin yang lebih baik dari bilik misalnya, seperti itu. Jadi bukan berarti meninggalkan harta, ya. Zuhud di dunia itu adalah antakuna bima fi yadillah awsaqu minka mimma fi yadaika, ya. Bahwa apa-apa yang ada pada Allah itu, ya, itu lebih afdal, lebih utama dari apa-apa yang ada pada diri kita, ya. Jadi mungkin secara singkat, ya, zuhud itu, ya, mengambil sesuatu yang halal itu sesuai kebutuhan, ya. Jadi akhdhu qadri darurah, ya, mengambil atau menggunakan punya harta itu sesuai kebutuhan. Jadi yang halal itu kita miliki sesuai kebutuhan. Itu namanya zuhud, ya. Joyce butuh nggak kereta api? Nggak butuh, udah nggak usah beli kereta api. Kalau tetap beli, itu namanya tidak zuhud, ya, tidak zuhud, ya. Joyce perlu nggak punya tripod?
Ini tripod nih. Kalau namanya Iya, enggak kan? Ya, ya. Nah berarti nggak usah beli. Kalau kita beli itu namanya nggak zuhud, gitu. itu namanya aja baru tahu. Namanya baru tahu gitu. Ya. Jadi memiliki harta memang sesuai keperluan kita kan gitu, sesuai keperluan kita ya seperti itu. Bu Haja Mustaqimah beli kacamata ya, ya itu memang butuh apa nggak butuh? Butuh. Butuh. Tapi kalau saya beli kacamata seperti Bu Haja Mustaqimah itu harganya jutaan misalnya, saya nggak zuhud. Orang saya nggak butuh kacamata seperti kacamata beliau. Gitu. Jadi memiliki harta sesuai kebutuhan saja. Itu namanya zuhud. Jadi sekali lagi zuhud itu ya singkatnya mengambil sesuatu yang halal itu sesuai kebutuhan gitu ya. Nah berarti zuhud ini ada 3 poin dalam zuhud ini ya. Zuhud ini termasuk amalan hati, bukan amalan anggota badan sebenarnya. Ya, dari definisi zuhud tadi maka ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, ya, ayakunal abdu bima fi yadillah awsaqa minhu bima fi yadihi nafsihi. Ya. Bahwa seorang hamba harus lebih yakin bahwa apa yang ada di tangan Allah itu lebih utama, lebih afdal daripada apa yang ada pada dirinya. Nah, ini muncul dari keyakinan yang luar biasa, ya. Muncul dari keyakinan yang luar biasa, yakin bahwa Allah pasti menjamin rezeki hambanya. Ya. Jadi makna zuhud yang pertama dari tafsiran definisi tadi adalah bahwa seorang hamba harus yakin bahwa Allah itu pasti ngerizkian. Ya, tenang aja. Kalau kita butuh, perlu pasti Allah ngasih. Ya, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah pasti memberikan rezekinya, menjamin rezekinya. Ini ya, jadi zuhud, makna zuhud yang pertama. Yakini bahwa yang ada pada Allah itu yang terbaik. Itu yang lebih utama dan Allah menjamin rezeki kita. Jadi jangan ngotot, jangan maksain kalau memang belum butuh, apalagi belum mampu juga. Yang penting berusaha. Ya. Ibu-ibu pernah lihat burung? Ya, burung itu yang burung bebas yang bukan piaraan, pagi-pagi dia terbang dalam keadaan lapar. Terbang kemana gitu kan? Sore dia pulang lagi ke sarangnya. Sudah kenyang. Jadi burung saja dirizkian ku Allah. Burung saja diberikan rezeki, makan, minum. Yang penting mau terbang, mau bergerak. Maka apalagi manusia yang punya akal. Gitu. Jadi intinya bergerak. Pasti Allah menjamin rezekinya. Jangan diam aja. Ya. Bawa peluit, bawa bendera semapur, pergi ke pengkolan, pergi ke belokan kan. Jadi mobil belok kanan belok kiri kita bantu. Dapat rezeki nggak? Ya, secara materi dapat kan 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Kadang ibu-ibu udah 5000 aja ngasihnya misalnya. Langsung. Iya, manggilnya Bu Haji. Kalau ngasihnya 5000, manggilnya Bu Haji. Yang penting mau bergerak kan, cuma peluit-peluit doang, cuma ngibar-ngibar bendera doang, tukang parkir itu kan ngatur kendaraan dapat semua. Tapi kalau di rumah aja, kekorodong sarung, tiduran, nggak bisa hujan emas di rumah kita. Nah itu. Jadi jangan kalah sama burung, jangan kalah sama ayam. Pagi-pagi sudah keluyuran kan, matokan makanan, nyari makanan. Dirizkian ke Allah. Apalagi manusia. Ya. Ibu-ibu tiap Selasa pagi-pagi yang penting mau jalan, mau gerak ke sini. Dirizkian
ke Allah, tuh ada air mineral, ada kue kan itu. Iya, gitu. Jadi walaupun di rumah belum sarapan, tetap aja berangkat ke sini. Insya Allah di sini bisa sarapan, cai-cai herang maya kan gitu. Ini ya sekedar air kan ada, ya, apalagi ada kuenya seperti itu. Nah ini, jadi yakini bahwa semua yang Allah atur itu yang terbaik, karena Allah menjamin rezeki kita. Dalam surat Az-Zariyat 22 juga Allah mengingatkan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian yang Allah sudah janjikan. Ya. Jadi bismillah, yang penting ikhtiar dan berdoa, insya Allah cepat lambat pasti Allah memberikan rezeki ke kita. Dan ingat, rezeki itu tidak hanya materi, sehat walafiat juga rezeki, gitu kan. Teman yang baik juga rezeki, bisa hadir ke pengajian juga rezeki, ibu-ibu. Jadi alhamdulillah ya, ucapkan syukur ke Allah, insya Allah bisa istiqomah ke pengajian, itu juga rezeki ya. Yang kedua, ayakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu kadhihabi malin aw waladin arghab fi thawabi dzalika mimma dzaba minhum minad dunya aw ayyabqalahu ya. Jadi seorang hamba ketika dapat musibah urusan dunia seperti kecurian atau anak meninggal atau anak sakit ya, itu dia lebih berharap mendapatkan pahala daripada berharap jangan terjadi musibah gitu. Andai nggak terjadi musibah, andai anak saya selamat, andai nggak ada maling, nggak ada kata-kata itu ya. Ketika sudah terjadi, diuji oleh Allah dengan kehilangan harta, kehilangan keluarga, anak misalnya ya, maka tetap yang paling diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang muncul dari keyakinan hati kita. Nah ini zuhud terhadap dunia juga seperti itu ya. Jadi kalau kita masih menangisi harta yang hilang, masih menangisi keluarga yang meninggal sampai melampaui batas apalagi, berarti kita belum zuhud ya. Taib. Jadi sabar dengan musibah itu adalah zuhud ya. Ketika kita diuji dengan sakit, kehilangan sesuatu, harta, kehilangan keluarga, tetap sabar, itu adalah zuhud ya, zuhud. Jadi kalau sudah terjadi takdir, itulah yang terbaik, kita terima, itu namanya zuhud, namanya zuhud. Kita pengennya A, terjadinya B, kita terima ikhlas, itu namanya zuhud. Apalagi sesuai yang kita inginkan, kita ingin A, dapatnya A gitu kan. Maka bersyukur namanya. Jadi sesuai keinginan berarti bersyukur, tidak sesuai keinginan berarti bersabar. Itu zuhud. Jadi orang zuhud itu selalu antara syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, mana zuhud dari definisi tadi? Ayastawiya indal abdi hamiduhu wa zamuhu fil haqqi. Wahada min alamati zuhdi fid dunya ya. Jadi bagi seorang hamba itu ada yang muji maupun ada yang mencela, bagi dia sama saja ya. Ada yang muji maupun tidak, ada yang mencela bahkan itu enggak ada masalah, itu biasa saja ya. Sebab bagi dia yang penting Allah, tujuannya adalah Allah itu meridhoi ya. Jadi selama kita ada di jalan yang benar, ya, ada jalan yang benar, maka tetaplah berjalan. Makanya ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tetap jalan. Itulah prinsip bisnis, misalnya kereta api, ya, armada bus, ya. Ada penumpang, tidak ada penumpang, tetap jalan, ya. Misalnya ada bis baru kan, Kuningan ke Bekasi, Kuningan Lebak Bulus. Saya lihat dari Kuningan ke Cirebon kadang nggak ada penumpangnya gitu kan. Kadang cuma satu. Tadi Cirebon ada 2 nambah gitu kan. Tetap jalan. Jadi ada yang naik maupun tidak ada yang naik, tetap berjalan. Itulah kita.
ada yang memuji maupun ada yang mencela, selama baik kita tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, ya. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Baik, kemudian ibu-ibu berikutnya, bagaimana supaya kita bisa berzuhud, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa zuhud? Jadi enggak cinta dunia berlebihan, ya. Caranya yang pertama, istihdarul akhirati, ya, menghadirkan akhirat dalam hati kita, ya, menghadirkan akhirat. Kemudian bayangkan nanti setelah hari kiamat ada hari hisab, penghitungan, ya. Ibu-ibu orang kaya itu pertanyaannya banyak nanti. Pertanyaannya banyak. Makanya kata Rasul, yang lebih dahulu masuk surga siapa? Orang miskin. Nah, hadirkan akhirat, hadirkan akhirat itu. Bayangkan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari pertimbangan amal, hari perhitungan, semuanya itu hadirkan. Yakini bahwa akhirat lebih abadi dan dunia itu akan musnah, akan panah. Nah, ini pastikan bahwa kita ini benar-benar bisa menghadirkan bahwa akhirat itu yang terbaik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Ini caranya, ya. Jadi caranya bayangkan akhirat. Bayangkan setelah hari kiamat kita diapakan? Ditimbang, dikumpulkan, dihisab, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita nanti bisa menahan diri, ya, untuk bisa menjadi orang yang zuhud, memiliki apapun karena memang sesuai kebutuhan, ya, sesuai keperluan. Kemudian yang kedua, istihdar anna ladzatid dunya syagila lil qulub anillah. Hadirkan bahwa kalau kita banyak harta, banyak dunia itu akan membuat hati kita sibuk, akhirnya melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang karena banyak harta, banyak gembok-gembok harta, hati jadi terganggu untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Sa'labah, kisah Qarun, ya kan? Waktu miskin dia taat banget sama Allah. Ketika udah kaya, udah sibuk dengan hartanya, lalai. Nah, itu. Jadi ini bayangkan itu, jangan sampai harta kita melalaikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Dan juga bayangkan bahwa kita akan ditanya tadi, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Akan ditanya, ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan Allah tanya. Oke. Kemudian cara yang ketiga, ya, kasratut ta'ab wa dhul fi tahsilid dunya wa kasrati gubuniha wa sur'atu taqallubiha wa fanaiha, ya. Yakini bahwa ngejar dunia itu capek. Fokus ngejar dunia melulu itu capek, ya, itu bikin hina, ya. Dan yakini bahwa harta ini hanya sementara, ya. Ketika kita meninggal dibawa enggak, handphone kita dibawa enggak, rumah kita dikubur enggak, enggak, ya. Ibu-ibu punya emas banyak, punya rumah bagus, ya, kemudian meninggal dibawa enggak, buat siapa itu? Buat istri baru suami ibu, kan itu. Yang keempat, istihdar anna dunya mal'una. Hadirkan bahwa dunia ini dikutuk. Dunia ini sebenarnya akan dikutuk, maksudnya akan fana, akan hancur sekali kiamat itu. Ya, dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Jadi dunia ini dikutuk oleh Allah, ya, kecuali zikir, ya, kecuali zikrullah, kecuali ilmu dan sebagainya, itu yang langgeng. Nah, maka di sini bayangkan bahwa dunia itu, ya, hancur, gitu kan? Dunia itu hancur. Kemudian yang kelima, ya, bahwa
tahqiru sya'nid dunya wa tahdzir min gururiha, ya. Harus menganggap urusan dunia itu hina sebenarnya, ya. Urusan dunia itu hina, ya. Dan hati-hati dengan tipu dayanya, ya, dengan tipu daya dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, ya, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, ini ibu-ibu, jadi beberapa, ya, cara supaya kita bisa zuhud, ya. Kemudian kandungan berikutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah, ya, cinta Allah. Nah, di sini jelas sekali untuk mendapatkan cinta Allah kita harus zuhud dalam urusan dunia, ya, karena Allah itu mencintai orang yang mentaatinya, ya. Allah mencintai orang yang mentaatinya. Allah menyuruh kita zuhud, maka kita harus zuhud. Ini jadi dalam hadis ini, supaya kita dapat cinta Allah, maka kita harus zuhud terhadap dunia ini. Bahwa yakini tadi apa yang ada pada Allah itu yang lebih baik, lebih utama, lebih afdol. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian, musibah, cobaan, kita tetap sabar, meyakini bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, bagaimana mendapatkan cinta manusia? Maka mendapatkan cinta manusia dengan cara berarti zuhud terhadap apa-apa yang ada pada manusia, ya. Kurangi minimalisir, atau jangan sampai kita punya sifat iri dan dengki, ya. Sering dicontohin kan, tetangga beli kulkas, jangan sampai kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor listrik, jangan sampai kita yang kesetrum, gitu kan. Itu zuhud dalam apa-apa yang ada pada manusia, ya. Jadi jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ya. Karena kita kalau ngelihat rumput tetangga lebih hijau, ya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang punya rumput, ya. Ya. Jadi prinsipnya harus ubah, bahwa rumput saya lebih hijau. Nah, itu, ya, jangan rumput tetangga lebih hijau. Jadi supaya lebih zuhud itu, ya, lihatnya itu ke bawah dalam urusan dunia sebenarnya. Alhamdulillah punya mobil, yang lain cuma punya motor, kemana-mana kehujanan, kepanasan, kadang mogok didorong. Kalau mobil mogok nggak usah didorong, tunggu montir datang. Kan itu, bersyukur. Yang punya motor juga zuhud, bersyukur. Alhamdulillah punya motor, nggak usah capek goes. Alhamdulillah punya motor, musim hujan tidak kepanasan, musim panas tidak kehujanan. Itu. Yang lain cuma goes kemana-mana, wah keringetan, capek, kan itu. Yang punya sepeda juga tetap bersyukur, punya sepeda agak lebih cepat yang tetangga cuma jalan kaki. Yang jalan kaki juga alhamdulillah bisa bersyukur, bisa jalan. Yang lain nggak bisa jalan, pakai roda dan sebagainya. Terus yang di kursi roda juga bersyukur, masih bisa menikmati kehidupan, lihat anak cucu, bisa berkunjung ke anak dan sebagainya. Bersyukur. Tetangga sebelah kemarin lumpuh misalnya, nggak bisa kemana-mana, ya. Yang sudah lumpuh juga bersyukur, masih bisa berbaring, bisa melihat, gitu kan. Tetangganya kemarin meninggal. Yang meninggal nggak bisa bersyukur karena nggak bisa ngomong. Jadi ibu-ibu, demikian, ya, hadis ini. Makna yang luar biasa dari zuhud, ya, sekali lagi zuhud itu satu pengertiannya adalah mengambil sesuatu yang halal tapi sesuai kebutuhan kita saja. Jadi nggak di luar, nggak berlebihan, ya, seperti itu, ya. Nah, dan kebutuhan kita tiap orang beda-beda. Kemudian zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Jadi nggak usah ada iri, nggak usah ada dengki, gitu kan. Tetap kita dukung, ikut seneng dan sebagainya. Kan lumayan tetangga punya mobil bagus, ketika kita darurat kita bisa minjam. Nggak mungkin kan nyari yang lain dulu, pasti tetangga dulu, ya.
Baik, demikian ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan kita berusaha terus dan semoga kita termasuk orang-orang yang zuhud ya, yang zuhud, yakin apa yang ada pada Allah itu yang terbaik. Itu yang lebih mulia, yang lebih utama. Kemudian kita juga tidak usah ngiri-iri dengki terhadap apa-apa yang ada pada orang lain. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing sudah Allah tentukan. Yang penting kita semangat berusaha, ikhtiar dan doa. Demikian, semoga bermanfaat kajian kita hadis yang ke-31 ini. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.